42. Kesempatan terakhir. Di mana Naomi? Bu. Pertanyaan itu menjadi kalimat pertama yang terucap dari mulut Adrian setelah tersadar. Ia terbangun dan tak menemukan Naomi di sisinya. Alhasil, Adrian pun menjadi sangat panik mencari-cari istrinya. Ibu dan nenek yang sejak semalam tak beranjak dari sisi Adrian ikut panik. Apalagi saat mendengar Adrian meringis karena luka bekas operasi. Tenanglah, Adrian. Naomi baik-baik saja. Semalam Pangeran Hugo membawanya pulang ke istana. Adrian menjadi sangat terkejut mendengar jawaban ibunya. Apa? Membawanya pergi tanpa meminta izinku? Mungkin dia hanya mau mempertemukan Naomi dengan orang tuanya. Tentu saja jawaban itu tak begitu saja diterima oleh Adrian. Bukankah sebelumnya ia telah menegaskan bahwa Naomi tetap akan berada di sisinya dan tak akan ke istana tanpa izin Adrian? Kenapa mereka membawanya? Aku mau menjemputnya sekarang. Jangan. Adrian, kamu masih butuh istirahat. Lepaskan. Bu. Adrian memberontak. Jarum infus yang menancap di pergelangan tangan ia tarik paksa. Ia bahkan tidak peduli dengan rasa sakit yang berpusat pada bahu sebelah kirinya. Tak lama berselang, seorang perawat masuk ke dalam ruangan setelah Nenek Camilla beberapa kali menekan tombol pemanggil. Adrian terus saja memberontak, membuat para perawat kewalahan dan kesulitan memberi obat penenang. "Lepaskan aku!" teriak Adrian. Saat itu juga pintu ruangan terbuka disusul dengan kemunculan Naomi dari balik pintu. Naomi mematung di sana, rasa tak percaya sekaligus bahagia ketika melihat suaminya sudah tersadar. Secepat cahaya kilat wanita itu berlari menghambur memeluk suaminya. Adrian meringis kala Naomi tanpa sengaja menabrak bahu kirinya. "Aduh, sakit sekali," ujarnya sambil menyentuh bagian yang terasa berdenyut. Naomi menatapnya dengan berderai air mata. Seorang perawat bergerak cepat dengan memeriksa keadaan Adrian. Setelah memastikan tidak ada yang serius, mereka akhirnya beranjak keluar. Begitupun dengan ibu dan nenek yang segera keluar dari ruangan. Seperti memberi ruang dan waktu bagi pasangan suami dan istri itu untuk menghabiskan waktu bersama. Ada banyak hal yang perlu mereka bicarakan berdua. "Kamu sudah sadar, kamu baik-baik saja, kan?" tanya Naomi memastikan. "Aku baik-baik saja." Adrian melepas semua rasa khawatir yang dirasakannya dengan memeluk istrinya erat. "Maafkan aku yang tidak mampu menjagamu dengan baik sampai Erika berhasil menculikmu." "Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Lagi pula aku baik-baik saja dan wanita jahat itu sudah ditangkap." Naomi membelai wajah suaminya. Ia kecup bibirnya singkat. Sebuah perlakuan lembut yang membuat Adrian seperti ingin melayang. "Syukurlah, sayang. Tapi bagaimana kandunganmu? Mereka tidak apa-apa, kan?" tanyanya sambil mengusap perut. "Tidak apa-apa." Keduanya kembali saling melepas kerinduan dengan pelukan. Dahi Adrian mengerut setelah menyadari Naomi yang hanya menggunakan setelan piyama. "Kenapa kamu menggunakan piyama? Aku kabur dari istana jelek itu. Aku lebih suka di sini bersamamu. Tolong jangan biarkan mereka membawaku lagi." Naomi bersandar dengan manja di bahu sebelah kanan Adrian. "Tenang sayang, aku tidak akan membiarkan pangeran menyebalkan itu membawamu lagi." Naomi mendongakkan kepala. Ia akan mengadukan semua perbuatan Pangeran Hugo kepada suaminya. "Apa kamu tahu? Dia mengurungku di sana dan tidak membiarkanku kemari, padahal aku sudah memohon. Makanya aku kabur saja. Dia itu memang menyebalkan sejak pertama bertemu. Aku ingin sekali mendorongnya dari puncak gedung Burj Khalifa tanpa parasut," tambah Adrian, melampiaskan kekesalannya. "Benar, dia pikir dia itu siapa? Tindakannya itu sangat tidak keren. Kemarin dia juga menggores leherku dengan belati untuk mengelabui Erika. Sepertinya aku akan membalas dengan mengiris lehernya menggunakan katana milik Batosai. Dan aku ingin menghanyutkannya ke sungai Amazon. Biar saja dia menjadi rebutan ikan piranha." Adrian melingkarkan tangan ke pinggang Naomi. Ia cium kening berulang-ulang. "Tenang saja, sayang. Nanti kita ajak dia berlayar ke Samudera Atlantik. Di sana ada segitiga Bermuda. Kita akan jatuhkan dia di sana tanpa pelampung. Jadi kalian berdua sedang berencana menjadi pasangan kriminal." "Ya." Suara yang tiba-tiba muncul membuat sepasang suami istri itu melotot. "Sejak kapan dia di sini?" Naomi berbisik pelan setelah menyadari keberadaan Hugo di ruangan itu. Secepat mungkin Adrian menarik Naomi untuk bersembunyi di belakang punggungnya.
Sorot matanya yang tajam menikam sosok tubuh tegak yang berdiri kokoh di ambang pintu. Mau apa kemari? Menjemput adikku tentunya. Jawaban singkat nan santai itu membuat sudut mata Adrian mengerut. Jangan harap bisa membawa istrinya keluar dari ruangan itu. Karena demi apapun Adrian tak akan memberi celah. Naomi tidak akan kemana-mana. Dia akan tetap di sini bersamaku. Ujarnya tak kalah tegas. Kala Hugo melangkahkan kaki mendekat, Adrian langsung menyiapkan ancang-ancang. Tak peduli walau tubuhnya masih didera sakit dari sisa operasi semalam. Ia akan tetap mempertahankan Naomi di sisinya meskipun harus melawan seisi istana sekalipun. Tempat bagi seorang putri adalah di istana. Lagi pula di istana dia terlindungi dengan baik. Pangeran Hugo menatap adiknya yang tengah bersembunyi. Sesekali hanya terlihat Naomi mengintip dari balik leher suaminya. Ayo, Isabel, kita harus kembali ke istana. Tinggal di luar tidak aman untukmu sekarang ini. Aku tidak mau. Pulang saja sendiri sana. Tangan kecilnya melingkar erat di perut Adrian. Aku tidak akan pulang tanpamu. Semakin erat tangan Naomi melingkari tubuh Adrian. Apalagi ia tahu bahwa Pangeran Hugo bukanlah seseorang yang mudah untuk mengalah. Pangeran menyebalkan dan pemaksa. Aku bisa saja melaporkanmu untuk perbuatan tidak menyenangkan. Jadi pergilah sebelum kesabaranku habis, ancam Naomi. Melaporlah sebanyak yang kamu mau. Hugo masih tampak santai. Amarah Adrian terpancing, semakin melambung ke ubun-ubun. Sikap pemaksa yang ditunjukkan Pangeran Hugo membuatnya cukup geram. Aku memang belum pulih, tapi aku masih bisa memukulimu kalau tetap mau membawa Naomi pergi. Apa kamu sedang menantangku? Balas Hugo. Anggap saja begitu. Ingat satu hal. Aku suaminya yang sah. Dan seorang gadis yang sudah menikah adalah hak milik suaminya. Kakak dan orang tua sekalipun tidak lagi berhak. Pangeran Hugo terkekeh. Apa kamu bisa melindungi Isabel dan menjamin kejadian seperti kemarin tidak akan terulang lagi? Dan kamu sendiri, apa bisa menjamin dia tidak akan kabur lagi dari istanamu? Pangeran Hugo bergeming. Tatapannya datar. Isabel, kamu yakin mau tetap tinggal dengannya? Naomi mengangguk cepat. Baginya, tidak ada tempat yang lebih baik selain tempat yang ada Adrian. Melihat pendirian adiknya yang teguh, Pangeran Hugo pun mulai melunak. Tak lagi memaksakan keinginannya. Baiklah, aku akan beri kesempatan terakhir. Tapi kalau kejadian seperti kemarin terjadi lagi, Isabel harus ikut ke istana. Ketegangan memecah. Perlahan Naomi mulai memberanikan diri keluar dari persembunyian. Benarkah? Kamu tidak sedang menipu kami, kan? Kenapa harus menipu? Soalnya wajahmu itu lebih mirip seorang penjahat daripada seorang pangeran, ujar Naomi frontal. Pangeran Hugo mendengus sebal. Isabel, asteris, 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 asteris. Adrian menatap Naomi setelah kepergian Pangeran Hugo dan para pengawalnya. Masih ada pertanyaan di benak Adrian yang sejak tadi mengganggunya. Sayang, kamu tidak marah? Tanyanya tiba-tiba. Marah kenapa? Karena aku sudah menyembunyikan fakta tentang orang tuamu. Aku minta maaf. Seharusnya aku memberitahumu sejak awal. Wah, Tuan Adrian yang selalu merasa benar ini sekarang sudah bisa minta maaf dengan sukarela. Ya. Adrian menarik napas dalam. Tentu saja, Adrian Marks juga manusia biasa, kan? Untuk apa marah? Jawab Naomi setelahnya. Lagi pula kehidupan istana sangat tidak cocok denganku. Memangnya kenapa? Adrian masih penasaran dengan apa yang menjadi alasan Naomi memilih meninggalkan istana. Karena kalau tinggal di istana, aku tidak akan bisa memaki dirimu lagi, Tuan. Hufet, kamu benar-benar, ya.